Mengejutkan, ya, babak demi babak baru kini semakin membuat banyak pihak terhenyak. Bagaimana tidak, pernyataan pertama yang mengejutkan masyarakat datang dari adik Riri Fairuz yang menyeratkan ada dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Ayu Sabyan terhadap Riri Fairuz. Babak berikutnya yang kembali mengejutkan masyarakat serta netizen yaitu datang dari adik kandung Ayu Sabyan yang membenarkan adanya cinta terlarang antara abangnya dengan Nisa Sabyan. Dan ketika publik masih dikejutkan dengan dua pernyataan dari adik Riri Fairuz dan adik kandung Ayu Sabyan, maka kini kembali masyarakat dikejutkan dengan pernyataan Ayu Sabyan yang mengatakan meminta maaf kepada istri dan keluarganya atas kesalahan dan kehilafannya. Tentu saja, ketika masyarakat masih mempertanyakan apakah benar dugaan perselingkuhan yang terjadi antara Ayu Sabyan dengan Nisa Sabyan, sontak pada akhirnya setelah pernyataan permohonan maaf dari Ayus, maka keraguan publik pun pecah dan percaya atas apa yang dikatakan oleh adik kandung Riri Fairuz dan adik kandung Ayu Sabyan. Dan ketika ditanyakan kepada mantan personil Sabyan Gambus yang bernama TB, dirinya mengatakan bahwa selama ini dirinya sempat bergabung bersama Sabyan Gambus, tidak melihat keganjilan yang terjadi antara Ayu Sabyan dan Nisa Sabyan. Cuma kan dari masa Ane di sana dulu, dari masa saya di sana, sejujurnya saya nggak yang sampai dia misalnya ada hubungan, terus ada gelagat pacaran gitu. Gue pas dengar kabar yang beredar kaget karena muncul dari seseorang yang punya akun, yang akunnya juga gue pernah tahu orangnya gitu. Gue pernah lihat orangnya, namanya gue kenal sama Eri, bukan baru di Sabyan, tapi sebelum Sabyan gue udah kenal dengan Ayus dan Eri. Ngomong dia nih, misalnya ada bahasa adiknya Eri kan ya. Mungkin kalau orang-orang berpikir itu adiknya bukan ya gitu, kalau gue ya tahu lah itu adiknya Eri gitu maksudnya, karena udah kenal. Masa sih gitu. Ada edaran surat gugat cerai. Iya kan pernah rame juga tuh. Beneran nih gitu. Ya Allah, semoga bukan karena masih belum percaya kalau isu nggak enaknya ini sama ya, orang bercerai banyak lah ya gitu kan. Cuma isu nggak enaknya ini yang jadi nggak enak gitu, yang bisa saya rasain. Ya Allah, semoga Nisa nggak gitu, masih pengen berdoa gitu, karena kan nggak percaya juga. Mantan personil Sabyan Gambus yang bernama TB mengatakan bahwa dirinya terkejut serta tidak menyangka ketika mendengar pernyataan dari adik kandung Ayus yang membenarkan bahwa abangnya telah berselingkuh dengan Nisa Sabyan. Maka, pikiran TB pun kembali ke masa saat dirinya masih berada di Sabyan Gambus, di mana ketika masih di Sabyan Gambus, dirinya merupakan ketua fans klub Sabyan Gambus, di mana pada saat itu selalu menggerakkan pasukan Sabyan Gambus untuk selalu mendukung karya-karya yang dihasilkan dari Sabyan Gambus. Maka ketika saat ini dirinya mengetahui bahwa rekan kerja saat itu tengah berselingkuh, TB pun merasakan perasaan yang dia katakan nyes dan merasa tengah membohongi orang baik untuk meminta dukungan. Berikut pernyataan TB yang berasal dari hatinya yang paling dalam. Ya Allah, lemes gue. Pas adik yang ngomong, apalagi di stasiun TV kan saat itu live kan, membenarkan gitu. Gue langsung yang ini temen gue gitu, masa Ayus Nisa temen gue, dari mereka belum jadi siapa-siapa, gue juga tahu mereka, gue kenal mereka. Sebenarnya memang kekerabatan kita asik banget. Gue langsung flashback ke belakang. Ya ampun, masa Nova bohong sih gitu. Seandainya Nova benar gitu, memang kita nggak bisa juga simpulkan kan, karena belum muncul klarifikasi dari Sabyan dan Nisa Sabyan, dari Ayus gitu. Tapi kan Nisa adiknya dan gue kenal Nova juga. Nyes aja kak. Nyes. Kalau ada orang yang bilang, "TB lo apa-apaan sih? Nggak ada urusan kali sama lo juga nggak udah di Sabyan." Ya oke, gue sepakat sama statement itu. Tapi ntar dulu, gue bilang. Semasa ada Sabyan, gue yang pegang fanbase-nya. Gue ketua fanbase-nya waktu itu teman-teman Sabyan. Gue mengarahkan teman-teman untuk satu tujuan. Gue mengarahkan teman-teman untuk satu frekuensi.
Gue mengarahkan itu dari Aceh sampai Papua, leadernya ada kontak di handphone gue. Kalau kita ngeluarin produk, ayo brother, kita junjung tinggi yang baik gitu. Kebayang saat itu gue lagi ngomong begitu, dan kenyataannya sekarang begini. Itu gue kayak lagi hianatin diri gue sendiri gitu rasanya. Orang yang nggak paham gue mungkin apa-apaan sih be, lu gak ada hubungannya gitu. Tapi kan nggak pada tahu kalau saat itu gue maintain pasukannya Sabian itu dengan waktu, pikiran, banyak pengorbanan yang gue lakukan untuk sebuah grup yang gue yakin menjadi inspirasi. Nah saat ini gue nyes gitu. Ya Allah, saat itu berarti gue lagi bohongin orang baik untuk mendukung gitu. Ini banyak orang-orang yang cinta. Ini, oh ya ayo kita dukung, kita pokoknya gimana caranya selawat harus menggila di Indonesia. Jangan berhenti sebelum trending. Siap. Aceh sampai Papua pasukannya. Angka bisa lebih dari 30.000 orang. Kontaknya jelas, bukan buzzer mesin. Gitu. Berarti lu secara nggak langsung menyayangkan Bang. Itu jadi gue kayak, ya Allah, lemes gue. Ya Allah, berarti gue saat itu lagi ngapain gitu loh. Sebagai orang yang pernah berkarya di grup musik Sabian Gambus, tentunya TB selaku mantan personil Sabian Gambus sedikit banyaknya mengenal keluarga dari personil Sabian Gambus lainnya. Salah satunya Riri Fairuz, istri dari Ayu Sabian. TB mengisahkan jika dirinya sering bertemu dengan Riri dan juga Ayus di saat sedang tidak dalam waktu bekerja. Bahkan sebelum Sabian Gambus berdiri, TB telah mengenal Ayus dan Riri sebagai rekan bisnis. Dan yang masih mengena dalam pikiran TB, sosok Riri Fairuz merupakan sosok yang sederhana. Karir yang saya tahu itu karena suka main ke rumah saya tuh. Dia Ayus, Riri, sama anaknya 2, motor datang ke rumah. Kalau lagi ngeliat itunya itu kayak yang berasa sedih gitu, karena saya ngeliat Riri udah bukan seperti Ayus punya istri, bukan, tapi udah kayak teman sendiri. Bahkan sebelum ada Sabian, sebelum ada Gambus, saya sama Ayus sama Riri rekan bisnis di sebuah marketing gitu. Ya kesederhanaannya Masya Allah. Jadi kalau yang beredar katanya dulu Riri begini, itu saya benarkan. Memang seperti itu Riri. Jadi gimana sih, ya kasihan juga ya gitu kalau ya Allah Riri gitu. Ya kok gitu sih gitu kalau ada gitu. Ya mungkin karena intensitas pertemuan ya jadi muncul rasa itu gitu. Aduh bingung kok bisa gitu, masih gak percaya. Ya pokoknya akhirnya gue kaget plus kesel gitu dalam arti jadi selama ini ya semoga aja pada akhirnya jadi sekarang ini udah bukan kepada mereka, udah ambil hikmahnya buat yang lain gitu. Permohonan maaf telah diucapkan oleh Ayus yang menyatakan telah hilaf. Tentu saja sebagai rekan dan sahabat, TB selaku mantan personil Sabian Gambus mengucapkan sepatah dua patah kata nasihat yang ditujukan untuk Ayus Sabian. Sementara itu, kabar santer panas yang beredar juga dikabarkan jika antara Ayu Sabian dan Nisa Sabian telah menikah siri. Lalu seperti apa? TB menanggapi kabar bahwa antara Ayu Sabian dan Nisa Sabian telah menikah siri. Ya kalau ya buat Ayus, gue sahabat lo Yus gitu maksudnya. Gue benar-benar rasakan chemistry bersama lo. Gue lihat foto-foto gue sama lo kok waktu kita berjuang sebelum di dunia musik gitu. Ya kadang-kadang kita suka TikTok dan lain-lain. Ya akhirnya kalau lo berpikir positif, insya Allah lo menerima apa yang gue sampein itu juga positif. Gitu Yus. Gue bukan orang benar Yus. Gue juga orang yang punya banyak salah. Gue juga orang yang lemah. Cuma kalau lo sisi positifnya yang dilihat, insya Allah lo bisa paham maksud gue ketika apa-apa yang bisa gue sampein sama lo tuh mungkin menyakiti perasaan lo. Tujuannya ya untuk menghindari hal ini. Enggak, bab nikah siri saya 100% nggak tahu, nggak paham gitu. Anissa Rahman juga apa benar dia ngomong gitu. Nggak yakin juga kalau dia ngomong sumbernya dari mana gitu kan. Dan diklarifikasi kayaknya sama sahabat Sabian, sama manajemen Sabian,
ada cuitan obrolan gitu bahwa Owan menyatakan tidak benar tentang nikah siri itu nggak benar. Tapi saya nggak tahu benar, saya emang nggak tahu gitu tentang ini, emang nggak tahu. Tapi berharap itu nggak kejadian ya Bang? Iyalah. Sendiri. Ya kalau harapan, semua yang terjadi berharapnya tidak terjadi gitu loh. Maka ketika mantan personil Sabian Gambus kaget dengan kabar perselingkuhan yang dilakukan antara Nisa Sabian dan Ayus, justru dugaan jauh-jauh hari telah dirasakan oleh mantan manajer Sabian Gambus yang bernama Eki. Dirinya mengatakan bahwa saat masih berada di grup musik Sabian Gambus, memang telah menduga adanya hubungan asmara dan cinta antara Ayus dan Nisa Sabian. Bahkan, Eki sempat memberikan nasihat kepada keduanya. Lalu, nasihat apa yang diberikan Eki kepada Nisa Sabian dan Ayus? Iya tahu, udah banyak baca banyak yang ngirimin juga, banyak akhirnya jadi ngeliat ke YouTube, jadi nonton berita. Gimana tanggapan Mas Eki? Ya tanggapannya sangat disayangkan aja ya. Kalau ngelihatnya mereka ya memang, karena kan memang Ayus itu kan sekaligus pencipta lagunya, arrangernya, udah pasti ada kedekatan yang lebih ya sama vokal. Saya lihat itu mungkin wajar ya, karena mereka banyak harus tektokan gitu kan. Kalau hubungannya lebih banyak atau lebih intens antara mereka berdua, saya masih dalam kategori saya lihat wajar lah gitu. Kalau nyangka apa enggak, ngeduga mungkin, tapi kan ya nggak bisa suzon juga. Kalau kita waktu itu kan saya nggak lihat apa buktinya atau kayak gimana, justru malah sekarang jadi ngejawab semuanya gitu kan. Oh kenapa begini, jadi ngejawab semuanya sekarang. Setelah saya juga udah nonton klarifikasinya itu kan kemarin tadi itu saya nonton. Ya mungkin ada kedekatan yang lebih, cuman waktu itu saya anggapnya antara arranger sama vokalis, misalkan nge-briefing atau segala macam. Di luar hujan justru saya tahu ya, saya justru itu saya lihatnya masih dalam lingkup pekerjaan, briefing panggung, karena memang Nisa itu langsung di briefing sama Ayus sebagai yang ngatur lagu di panggungnya. Nanti Nisa nyanyinya gimana itu langsung Ayus yang nge-briefing, baik itu video ataupun off air ya. Jadi saya lihat masih dalam ruang lingkup kerja. Nisa bisa dibilang akrab ya, maksudnya apa ya, dia tuh dekat sama personil yang lain, orangnya emang senang bercanda gitu kan, tapi ya sebatas bercanda gitu sama yang lain. Kalau sama Ayus itu kan memang masih kedekatannya serius karena urusannya kerja gitu, bukan urusan lagi bercanda-bercandaan. Termasuk yang kaget aja akhirnya jadi begini. Wow, jadi besar gini ya, jadi runyam kalau saya bilang. Saya kira justru dulu ya mudah-mudahan salah gitu kan, mudah-mudahan memang itu cuma kedekatan kerja, cuma begitu doang, mudah-mudahan. Ternyata mudah-mudahannya nggak terjadi, udah terbuka sekarang. Pernah sekali doang. Gimana tanggapan dia? Ya cuma bilang iya, karena saya lebih ke nanti ada image yang ada salah paham takutnya. Yang pernah saya bilang jangan terlalu ini, takutnya ada kesalahpahaman. Itu sih pernah saya kasih tahu sekali. Tanggapan cuman lantaran ini, ya cuman karena ini doang, cuman karena takutnya ada salah paham dari orang yang lihat nanti. Karena kebetulan kalau andai kata kita turun dari mobil, kita off air, atau kita selesai off air itu biasanya itu rombongannya selalu
ya ada kalau anak-anak yang lain biasanya sambil bercanda, mereka kan emang santai ya. Kalau personel yang lain itu cenderung mereka gabung bareng-barengan, tapi kalau Nisa sama Ais itu kan pasti langsung jalan berdua gitu kan, masuk mobil atau keluar dari mobil. Jadi terkesan mereka selalu berdua karena memang gak leha-leha kayak yang lain. Cuman saya pernah dengar ada komentar miring, makanya saya sempat nasihatin jangan kelihatan suka berdua, nanti takutnya ada orang mikirnya macam-macam.